Sebagian orang membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Maka jemaah sekalian, pembagian ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membagi bid'ah menjadi dua. Dan jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Nabi SAW dengan tegas mengatakan, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Meskipun sebagian orang menemukan secara bahasa, kata setiap atau kullu itu mungkin bermakna sebagian. Tapi jemaah sekalian, kalau kita hanya berpegang teguh dengan makna bahasa, namun menyelisihi pemahaman sahabat, maka nggak mungkin kita benar, lalu sahabat yang salah. Sahabat tidak pernah membagi bid'ah menjadi dua. Sahabat meyakini semua bid'ah sesat. Nanti akan kita sebutkan insya Allah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh penulis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai hasanah, sebagai sesuatu yang baik. Dan semua dalil yang digunakan oleh orang yang membolehkan bid'ah bahwa itu adalah bid'ah hasanah, semua adalah pendalilan yang dipaksakan. Dan semua dapat dibantah dengan mudah oleh para ulama ahli sunnah. Termasuk juga mereka berdalil dengan ucapan-ucapan ulama terdahulu. Semua dengan mudah dapat dibantah. Contoh yang paling sering mereka gunakan, Imam Syafi'i mengatakan, bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah mahmudah yang terpuji, dan bid'ah madhmumah yang tercela. Biasanya mereka nukil ucapan Imam Syafi'i sampai di sini. Padahal ucapan beliau ada lanjutan. Ucapan beliau ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Yang sesuai sunnah itulah yang terpuji. Sementara yang tidak sesuai sunnah itu tercela. Maka kita pun paham jemaah sekalian, maksud bid'ah yang disebutkan oleh beliau adalah bid'ah dari sisi bahasa. Contoh tadi, Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu sholat tarawih berjamaah. Dan itu bukan bid'ah secara syariat. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi SAW pernah sholat tarawih berjamaah. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Begitu pula ulama yang lainnya mengatakan bid'ah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi halal, haram, bisa jadi makruh. Ternyata ketika diberi contoh bid'ah yang sunnah, misalkan seperti membangun sekolah, yang di masa Nabi SAW tidak ada, maka jemaah sekalian, membangun sekolah memang dalam syariat bukan bid'ah. Kenapa? Karena sekolah itu cuma sarana, bukan zat ibadahnya di situ. Ibadahnya adalah menuntut ilmu. Tapi sekolah cuma sarana. Nah, ini juga kita harus bisa bedakan antara ibadah dan sarana ibadah. Ini dua hal yang berbeda.